Harusnya Bapak, kalau Bapak sekali lagi gini, saya suruh Bapak keluar dari ruangan ini. Kalau Bapak suruh saya keluar, izin pimpinan saya keluar, Pak. Iya, Bapak bagus keluar. Karena tidak ada gunanya Bapak rapat di sini. Anda bukan buat main-mainan DPR ini. Saya tidak main, Pak. Anda bukan buat main di sini. Saya nggak main-main. Jadi Anda itu rapat harus lengkap bahannya. Enak betul Anda di sini. Siapa yang naruh Anda kayak gini? Percuma negara naruh kayak gini, ngerti? Saya diundang, saya datang. Kurang ajar Anda. Tahu Anda jabatan Anda itu mempertaruhkan negara ini. Pimpinan, mendengarkan saja. Bapak jangan jawab dulu. Kurang ajar Anda di sini. Kalau Anda nggak senang Anda keluar. Kau pikir punya saudara kau nih semua? Ini punya negara, bukan punya pribadi. Saya bicara di sini pun atas nama negara. Kurang ajar. Kok dia memang kita ini di mau barapan nih bahannya harus lengkap. Anda jelasin sejelas-jelasnya, karena fungsi pengawasan di sini dan anggaran. Kamu pikir negara ini utang, siapa yang mau bayar? Kamu. Enak betul kamu ngomongnya. Saya pimpinan, kalau ada orang begini lagi tidak usah ikut rapat, kita suruh wakilnya aja. Bila perlu kita suruh menterinya yang datang kemari. Tidak perlu lagi. Saya minta kalau ada orang seperti ini, tidak usah lagi rapat di Komisi 7. Saya minta diganti di rut ini. Saya kirim surat secara pribadi dari praksi. Nanti kami minta bicara juga kami Praksi Demokrat. Saya akan kirimkan ke Pak Herik sebagai Menteri BUMN. Apa kayak gini? Di holding apa ini? Dibuat begini-begini kita. Bukan tempat main-main ini. Ya, Pak. Sumber dana yang Bapak bilang tidak pakai jaminan tadi untuk mengantisipasi. Ini dari pasar modal, Pak. Jadi iya. Pasar modal. Bagaimana caranya? Coba jelaskan dulu dengan bahan. Baik. Kita biar jelas. Baik, gitu baik. Bapak jangan bicaranya nggak jelas gini. Kita nggak paham gitu loh. Ya. Dari mana orang bisa dapat uang tanpa pakai jaminan gitu loh? Ya. Nah itu yang memang selalu saya kerjakan, Pak. Kita pinjam nggak pakai jaminan, Pak. Kalau dengan saya, Pak. Oh. Iya, makanya coba. Ya, jadi itu penerbitan obligasi biasa di pasar modal dan itu terjadi di Jakarta juga ada. Kebetulan yang kami terbitkan itu adalah global bond, di mana kami menerbitkan. Dasar apa mereka ngasih jaminan kasih pinjaman? Karena mereka melihat kemampuan kita ke depan untuk membayar. Mereka tidak ragu bahwa kita mungkin nanti akan default dan sebagainya. Makanya mereka. Jadi kalau tahun depan kita nggak bisa bayar, gimana? Kita harus cari cara untuk bisa bayar, Pak. Saya optimis bisa bayar dan semua yang memberikan pinjaman optimis untuk bisa bayar. Hah? Hutang lagi maksud Bapak? Kalau toh harus berhutang lagi dan ada yang memberikan hutang, itu opsi, itu termasuk salah satu opsi. Aduh. Kalau memang kita susah ya, tapi saya optimis bahwa akan bisa membayar dan juga yang memberikan pinjaman optimis akan bisa membayar. Oh, kalau peminjam dipinjamkan terus ini barang. Saya sekarang bagaimana menyelesaikan masalahnya? Bukan Bapak kita suruh duduk di situ, suruh cari pinjam utang, bukan. Saudara salah. Saudara di situ ditempatkan di situ untuk menyelesaikan masalah ini. Bukan tambah buat masalah. Kalau cuma mau cari utang, jaminkan negara ini. Udah salah jaminan, Pak. Tidak ada yang dijaminkan, Pak. Loh, iya tadi kan saya bilang kalau tahun depan kita nggak bisa bayarnya, Anda bilang utang lagi. Kalau posisi untuk tahun depan bahkan sampai 2023, posisi hari ini Pak Ramson tadi menjelaskan melanjutkan bahwa memang posisi hari ini dengan cash yang kita miliki kita akan bisa melewati untuk bayar kewajiban-kewajiban itu. Dan tentu kita tidak berharap bahwa perusahaan grup ini akan tidak menghasilkan apa-apa. Ya itu kan optimisme. Kita sudah melakukan stress test dan hasil itu melihat bahwa kita bisa bayar dan orang lain pun juga lihat kita bisa bayar. Bapak kalau di situ cuma ambil nanti dari keuntungan si A, si B, si C, nambahkan bayar utang di situ, percuma. Ini perusahaan bentar lagi bangkrut nih. Siapapun bisa, anak tamat SMA bisa taruh situ. Kalau cuma bilang ambil dari sini, tutupin dong, bantuin. Lu digadein sekarang, lu digadein sekarang, lu digadein sekarang, selesai.
Kalau gade itu yang nggak ada. Di saya nggak ada gadenya, Pak. Pak, orang kasih pinjaman karena ini ada produksi. Betul, dan mereka optimis bahwa kita akan terus Ini berproduksi. sekarang kita sudah tergade nih di Freeport. Bapak mau gadein kemana lagi? Freeport pun tidak saya gadekan, Pak. Siapa bilang tidak digadekan? Saya Utang yang bayar bilang. utang ini. Pinjam uang untuk bayar utang. Hasil untungnya bayar utang. Karena kita berhutang, kita harus bayar, Pak. Loh, ngapain? Gak diganggu pun dia udah habis, diambil, balikkan ke negara. Saya rasa Anda pembahasan ngikut waktu. itu terjadi sebelumnya ya. Ini transaksi sudah terjadi. Jadi kita membahas perjalanan ke depan, kita siap-siap seperti apa. Bah, Saudara sekalian, barangkali kalau diterus Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam klip video tersebut menarik sekali di mana perdebatan anggota Komisi 4 DPR usir Dirut Inalum di tengah rapat, dan kronologinya lah seperti begini di situ. Nah, di sini menarik sekali karena perdebatan dari itu membuat banyak dari kalangan DPR itu tegang seketika di ruangan tersebut ya di situ. Nah, perdebatan panas terjadi saat di Komisi 4 DPR menggelar rapat dengan pendapat RDP dengan 5 BUMN tambang adu mulut mengemukakan saat membahas isu surat utang atau bond induk BUMN tambang PT Inalum atau Persero atau MIT di situ. Nah, Direktur Utama Inalum Oparis Petro mendadak berseteru dengan anggota Komisi 4 DPR dari fraksi Demokrat Muhammad Natsir. Debat keduanya berujung pada pengusiran Oryas tersebut. Nah, awalnya Natsir meminta penjelasan dan data lebih penting, lebih detail mengenai strategi Inalum merefinancing utang sebesar 2,1 miliar dolar AS. Nah, refinancing berarti menarik utang baru untuk menutup utang-utang yang lama, yang artinya Oryas menjelaskan keputusan refinancing untuk membayar utang lama Inalum yang akan jatuh tempo. Selain itu, utang baru juga akan membiayai akuisisi 20% saham Vale Indonesia. Nah, salah satunya muncul utang lama kata Oryas karena Inalum membutuhkan dana waktu menguasai PT Freeport Indonesia atau PT VI, sementara Inalum baru akan mendapatkan di situ dividen dari PT VI mulai tahun depan di situ. Nah, di situ jadi waktu dibeli PT VIN memang 2 tahun akan kosong penerimaan, jadi akan balik atau level produksi di situ, dan level produksi akan sama ekspektasinya pada yang sudah ditentukan. Jadi harga tembakannya kami ekspektasikan di dividen itu atau 350 juta dolar AS akan meningkat bertahap pada ekspektasi yang akan menerima 1 miliar dolar AS dan sampai seterusnya pada 2023 kemarin sampai nantinya. Nah, Gedung Jakarta pada Selasa 30 Juli di situ. Nah, dividen PT VI bersama dengan dividen-dividen lain dari 3 anak usaha lain memperkuat kas Inalum. Saat ini Inalum memiliki saham pada 4 anak usaha yaitu Asam, Atam, PT Timah, dan PT VI. Nah, jawaban Oryas tak membuat Natsir puas. Natsir mengaku pusing dengan penjelasan Oryas. Natsir tak sepakat dengan keputusan Inalum merefinancing utang karena sama mengendalikan BUMN di situ. Nah, Oryas menjawab refinancing diperlukan karena Inalum butuh tambahan modal dan mengurangi beban karena suku bunga utang baru lebih rendah 0,7% daripada utang lama, yang artinya PWM karena penerbitan surat utang Inalum selama ini tak butuh jaminan di situ. Jadi Pak, pinjaman yang 4 miliar dolar AS dan 2,5 miliar dari AS enggak ada short trendnya. Klien ini kami terbitkan gelombang walk dan 3
intrusi yang partisipasi seluruh dunia, karena ini pasar modal, pembelinya bergerak setiap hari, tapi yang pasti enggak ada kloteran tuturnya di situ. Nah, kemudian Nasir menanyakan bagaimana cara Inalum nanti menulasi utang-utang di masa depan. Ia menilai akuisisi PTVI ini tak bermanfaat karena memberikan pemasukan bagi Inalum ya di situ. Kalau sumber dana tidak memenuhi, bagaimana cara bayarnya? Kalau tahun depan enggak bisa bayar, bagaimana utang lagi Pak, kata Nasir di situ. Oryas menjawab posisi kas Inalum saat ini mencapai 42 triliun. Selain itu, kata dia Inalum akan memperoleh dividen dari anak-anak usaha dalam jangka Inalum cukup kuat di situ ya. Nah, Nasir kembali tersepakat dengan pernyataan Oryas. Seakan bukan bagaimana selesaikan dengan cara utang, bukan tambah buat masalah. Bapak kalau cuma ambil keuntungan dari 3 perusahaan ini, bangkrut dia gadaikan, ucapnya di situ. Kemudian Nasir mengacam Oryas untuk keluar dari ruang rapat karena tidak mampu menjawab pertanyaannya yang sudah dilontarkan di situ. Nah, itu yang kami khawatirkan, makanya kita minta data detailnya. Kalau Bapak sekali lagi begini, saya suruh keluar Bapak dari rapat, ujarnya di situ. Ancaman tersebut direspon oleh Oryas. Wakil Presiden Komisaris PTVI ini bersedia menyudahi rapat apabila memang diizinkan. Katanya di situ, kalau Bapak suruh saya keluar ya saya izin keluar, kata Oryas. Mendengar jawaban Oryas, Nasir mengeprak meja. Nasir menghuduni Oryas tak serius saat rapat karena tidak menyediakan data lengkap. Bapak bagus keluar, enggak ada gunanya di sini. Anda bukan main-main di DPR. Anda bukan buat main-main di sini, ucap Nasir sambil mengeprak meja di situ ya. Dan Oryas pun kembali menjawab pertanyaan dari Nasir. Saya tidak main-main, kata Oryas. Nasir kemudian meminta pimpinan rapat Ali Nordi untuk tidak mengundang lagi Oryas dalam rapat DPR. Dia juga menunati Menteri PUME Erick Thohir agar Oryas dicopot dari jabatannya. Anda itu enggak lengkap bahannya, enggak betul Anda di sini. Siapa yang naruh Anda di sini? Kurang ajar Anda di sini. Kalau Anda enggak senang, Anda keluar. Kau pikir punya saudara kau sendiri, ucap Nasir di situ. Nah, teman-teman, dalam perdebatan video tersebut, mereka karena membuat keadilan di negara kita untuk memajukan negara kita. Dan mungkin Pak Nasir juga memberikan ketegasan supaya jangan ada hal-hal yang tidak bisa untuk memungkinkan negara kita untuk maju. Nah, teman-teman, coba berikan tanggapannya